Bu Fia, selamat siang. Selamat siang Bu Ain. Besok mau supervisi ya? Iya. Apa saja yang udah Bu Fia siapkan buat supervisi besok? Saya sudah siapkan RPP, kemudian kira-kira materinya seperti apa, terus media-media yang saya akan gunakan. Terus saya juga sudah merancang pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Boleh dijelasin nggak Bu, besok itu tujuan pembelajarannya apa ya? Jadi tujuan pembelajaran saya itu ada 3, yaitu yang pertama siswa bisa menjelaskan macam-macam penyajian data, kemudian pengolahan datanya seperti apa, seperti median, modus, dan mean. Kemudian nanti terakhir siswa bisa membuat atau menyajikan data dalam bentuk diagram garis, diagram batang, dan juga tabel. Oh gitu, jadi ini statistik ya Bu ya? Iya betul. Kemudian Bu, nanti strateginya apa ya Bu di pembelajaran? Apakah nanti anak akan dikelompokkan atau bagaimana? Iya, saya akan menggunakan strategi pengelompokan siswa. Dengan cara? Yang saya kelompokkan itu berdasarkan kemampuan siswa dalam kemampuan matematik siswanya. Oh berarti ini kesiapan belajarnya ya Bu ya? Iya betul. Oh iya, berarti nanti diferensiasinya ada di mana ya Bu ya? Jadi kegiatan diferensiasi yang saya gunakan itu akan saya letakkan di ketika siswa mulai mengerjakan pengolahan datanya itu secara berkelompok. Oh, jadi nanti siswa itu dikasih keleluasaan untuk menyajikan data dalam bentuk apa gitu ya Bu? Terserah. Oke. Bisa masuk Bu. Kemudian apakah ada hal baru yang akan Bu Fia masukkan di dalam pembelajaran di RPP-nya? Jadi saya kan kalau matematika biasanya kan siswa sudah panik gitu, sudah tegang gitu kan gitu ya. Kalau menjelaskan gitu pas ngajari itu biasanya udah budak. Jadi mungkin ketika sebelum siswa mulai mengerjakan sendiri, saya akan melakukan seperti hiburan-hiburan dulu supaya otaknya terrefresh lagi. Oh, jadi kayak membuat suatu kegiatan kayak ice breaking gitu ya Bu ya, untuk mengembalikan fokus dan rasa siswa dalam pembelajaran gitu ya Bu ya. Oke, bagus sekali Ibu. Besok bisa kita laksanakan ya Bu ya. Untuk medianya sudah tutup Bu? Sudah. Jadi saya menggunakan nyanyian mengenai pengolahan data, kemudian juga gambar-gambar dari tabel dan diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran seperti itu. Kemudian saya juga menggunakan kartu angka, kartu nilai. Oh, kartu nilai nanti digunakannya sama siswa pas berkelompok. Iya. Oke Bu Fia, bagus sekali. Semoga besok pembelajarannya berjalan dengan lancar dan ada feedback baik dari anak-anak ya Bu ya. Terima kasih atas bimbingannya Bu. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama.
berapa? Belum jelas karena belum ada apanya? Iya, belum ada judulnya. Jadi kalau kamu membuat tabel, bagian atas diberi judul dulu. Jadi yang mau membaca tabel itu jelas itu tabel isinya tentang apa. Bagian yang mendatar atau horizontal itu apa isinya? Nama-nama. Iya, nama-nama kegiatan ekstrakurikulernya. Kalau yang ke atas atau ke bawah, siswa atau istilahnya adalah frekuensi. Terus dan juga nean. Nean ada di halaman 131. Terus yang modus ada di halaman 135. Silakan yang 16 orang baris 1 dan 2, kamu pikirkan angka dari 80 sampai 100. Udah? Boleh sama dengan temannya, boleh. Angka berapa? 80 dan sampai 100. Nah, nanti kamu bayangke itu akan menjadi nilai harapan kamu di mata pelajaran matematika. Oke? Sudah bisa membayangkan? Sudah dapat mau angka berapa dari 80 sampai 100? Sudah? Oke. Dari ilu, angka berapa lu? 100. Berapa? 95. Kelompok pertama yang bumi yang pandai langsung maju. Bapak Mas Adi. Bapak. Akika. Ya. Fatma. Tadi kelompok 1 tepatnya enggak ya? Terus kelompok 2. Bangke. No. Tama. No. Kita. No. Yuk. Rukun Pak. Oke. Kelompok 3. Oke. Terus sport Dia mau permainan. Iya. Permainannya adalah perlukan 3 yang diangkat. Mulai dari Fatma Nathan.
yang pas pacaran? Oke, tepuk salut. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Selamat siang Bu Fia. Selamat siang Bu Ain. Ada apa Bu Fia, gimana kok tadi katanya minta ketemuan tuh gimana sih? Sebelum itu saya terima kasih kepada Bu Ain atas waktunya karena sudah meluangkan waktu. Ya, Jadi gini Bu, kan kemarin saya sudah konsultasi mengenai RPP saya yang mau melaksanakan pembelajaran tentang diferensiasi itu. Nah, waktu pelaksanaannya itu kok saya merasa ada yang hal-hal yang masih mengganjal gitu Bu, masih kayaknya kok ada yang kurang ya, harusnya tuh nggak kayak gini, kayak gitu loh Bu. Iya. Terus jadi pembicaraan kita hari ini, pertemuan kita hari itu kita akan membahas yang pembelajaran kemarin itu ya Bu ya. Iya betul. Iya, coba Ibu ceritakan apa sih yang ganjel, yang Bu Fia rasain ganjel itu yang gimana? Yang pertama mungkin dari kan materi saya itu pengolahan data, jadi itu kan sepertinya sudah umum sekali ketika anak-anak tuh masalah bila angka-angka hitung-hitungan kan masih susah ya Bu ya. Walaupun memang di kelas-kelas sebelumnya pasti sudah terus-terusan, tapi ketika mungkin angkanya lebih besar, makanya saya menggunakan angka yang langsung lebih besar, masih ada banyak anak itu yang kesulitan untuk menjumlahkan gitu Bu. Ya, itu masalahnya. Terus Iya, terus ketika saya memilih waktu untuk melaksanakan ice breaking itu loh Bu. oh iya. Kan saya melakukan ice breaking itu setelah anak mengerjakan lembar kerja itu setelah berkelompok. Nah, saya pikir kok di situ kurang gitu, kayak kurang meaningfulnya, kurang dapat ya. iya, karena kan saya merasa kok setelah saya, karena mungkin matematika hitung-hitungan saya menggunakan angka yang agak besar, jadi kan dari mulai latihan saya yang menjelaskan itu anak-anak masih kayak frustasi gitu loh Bu. Jadi ketika mau mengerjakan lembar kerja sendiri itu harusnya sela-selanya itu ada di situ. Yang itu ya, yang speakingnya itu ya, yang untuk mengembalikan fokus itu harusnya diletakkan di sebelum anak-anak mengerjakan RKPD itu ya Bu. Iya, betul. Terus itu selain kedua itu apa ada lagi nggak Bu yang Bu Fia rasa kok pembelajaran saya kurang memuaskan bagi Bu Fia gitu? Dari segi mungkin presentasinya juga kali Bu ya. Kan jujur saya masih belum paham yang bagian misalnya saya mau anak-anak tuh menghasilkan sebuah produk gitu. Saya belum nangkep ketika produk-produk yang dihasilkan tuh harus seperti apa. Misalkan matematika identik dengan hitungan. Nah, itu tuh produk-produk yang dihasilkan apakah harus selalu hasil hitungan atau mungkin bisa berupa masih hafalan materi dari konsep-konsepnya atau bagaimana gitu Bu. Jadi itu tadi Bu Fia kan merasa salah meletakkan KSE-nya, SPK-nya itu salah meletakkan. Terus yang kedua Bu Fia ngerasa penggunaan angkanya kebesaran itu ya. Terus tadi yang ketiga Bu Fia juga ngerasa presentasi hasil produk matematika. Yang ketiga Bu Fia ngerasa presentasi anak itu kurang memuaskan ya Bu ya. Produknya itu sebenarnya apa saja bisa digali dari pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Terus dari ketiga masalah ini tadi kan yang masalah KSE yang SPK-nya itu kan Bu Fia sudah menemukan slow-nya harusnya gimana gitu kan Bu. Terus kalau untuk yang masalah-masalah lain itu Bu Fia punya angan-angan keinginan bagaimana harusnya sebaiknya gitu Bu. Saya boleh nambah satu lagi? Boleh, masalahnya banyak Bu ya. Kan waktu pengelompokan itu kan sebenarnya saya sudah membagi anak-anak ini yang matematikanya sudah matang lah, sudah bisa, yang cukup bisa dan sampai yang benar-benar masih butuh sangat bantuan ya. Nah, yang anak yang benar-benar butuh itu saya tuh kurang memberikan instruksi yang kamu pakai ini aja angka dua bilangan 0, 10 sampai 50 gitu Bu. Nah, saya tidak ada di situ. Jadi sehingga ketika memang sudah berjalan tuh mereka masih kebingungan untuk menentukan angkanya sendiri. Jadi ketika pengumpulan pun mereka juga terakhir gitu Bu. Padahal Ibu tadi pengelompokannya sudah berdasarkan kesiapan belajar ya Bu ya. Terus Ibu jadi
Jadi ibu merasa kehadiran ibu kurang ya bu ya dalam Iya, memberi betul. instruksi di kelompok-kelompok Iya, kecil gitu betul. ya bu ya. Ya emang kalau pembelajaran berdiferensiasi itu si guru emang harus lebih masuk ke dalam kelompok-kelompok kecil itu Bu. Jadi instruksinya itu lebih masuk daripada yang klasikal. Terus tapi kan ibu mau memberikan instruksi yang lebih jelas lagi ya bu ya. Terus apalagi yang akan ibu lakukan gitu bu untuk menanggulangi masalah ketidakpuasan pembelajarannya yang sudah ibu lakukan? Ya mungkin kalau dalam pembagian kelompok itu instruksinya pun setiap kelompok berbeda Bu. Betul. Jadi kan misalnya kalau yang kelompok-kelompok yang kelompok A misalnya yang sudah mampu menghitungnya lancar, hitungan dasarnya lancar, itu mungkin langsung ditentukan, oh kamu pakai bilangan dengan 3 digit, tinggi badan kamu gitu. Terus mungkin yang menengah bisa 2 digit, terus yang kurang benar-benar ditentukan bilangannya mau berapa sampai berapa, mungkin seperti itu Bu. Ya bisa juga ya nanti diterapkan ke pembelajaran pengaplikasian berikutnya ya Bu ya. Kemudian apa ada hal lain lagi nggak yang bisa Ibu gali tingkatkan untuk meningkatkan pembelajarannya Ibu? Kira-kira ada apa lagi gitu nggak, hal-hal lain gitu? Mungkin lebih terus melibatkan siswa mungkin ya Bu ya, kayak sebelum pelajaran dimulai gitu, oh anak-anak kita mau belajar pengolahan data, dikasih pengantar pengolahan data itu isinya tentang ini, ngitung ini, terus nanti anak-anak mungkin diberi ditanya dulu, kamu kira-kira mau menghitung yang seperti apa gitu apa Bu ya? Ya bisa sih Bu, kan itu tergantung dengan kondisi anaknya juga kan ya, sudah menyesuaikan kondisi anaknya bagaimana, terus ibu juga ngajarnya juga disesuaikan. Kemudian ada nggak orang atau pihak mana yang mau ibu libatkan atau biar untuk menambah kualitas dari pembelajaran itu? Jadi kalau pihak lain kadang seperti tadi itu ya Bu ya, kan saya ada masalah tentang median itu. Ya, kemudian setelah istirahat waktu di kelas itu saya ngitung, loh kok kayak gini ya, ternyata kan jadi ganjel ya Bu ya. Saya jadi tanda tanya, sanksi sendiri. Terus karena saya merasa ada yang aneh, mengganjal, jadi ketika waktu istirahat terus saya berdiskusi dengan guru lain gitu Bu, misalnya ini kok kalau misalnya ngitung median datanya sifatnya tidak bersifat angka atau berupa kualitatif, itu gimana cara menentukan mediannya gitu. Mungkin seperti itu Bu, salah satu contohnya. Jadi ibu nanti yang akan ibu lakukan untuk menambah kualitas pembelajaran itu, nanti ibu akan lebih masuk ke dalam kelompok-kelompok kecil. Terus ibu juga akan menempatkan KSE-nya itu di tempat-tempat yang strategis itu ya Bu ya. Kemudian ibu juga akan lebih melibatkan siswa aktif gitu. Terus ibu juga akan lebih sering berdiskusi dengan rekan-rekan di sekolah ya Bu ya. Nggih Bu? Iya betul. Jadi nanti ibu itu selanjutnya di pembelajaran selanjutnya apa yang akan ibu lakukan atau mulai kapan ibu akan meningkatkan pembelajaran jadi yang seperti itu? Ya pasti ya Bu ya, secepatnya Bu. Karena besok itu saya juga ada pelajaran yang masih dengan materi yang sama, jadi kemungkinan mulai besok itu saya akan perbaiki. Ya udah ya Bu ya, berarti harus tetap semangat ya Bu ya. Walaupun nanti anak-anak mungkin responnya juga berbeda, yang penting Bu Fia tetap semangat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Terima kasih ya Bu ya. Semoga sudah membuat ganjalannya hilang ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu atas bimbingannya. Iya, sama-sama Bu Fia, saya juga cuma bantu ngobrol.